Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani, salam Jakaba, salam hijau lestari. Sahabat tani, apabila sahabat tani ingin berorganik di tengah-tengah lahan yang masih menggunakan cara kimia atau cara penanggulangan hama penyakitnya yang masih menggunakan pestisida kimia, itu sangat gampang sekali, tak perlu sahabat tani takut ataupun risau. Ternyata hal-hal semacam itu ada cara-cara tertentu. Lanjutkan saja berorganik walaupun ada di tengah-tengah lahan yang masih menggunakan pestisida kimia. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus merolling. Ini cara-cara untuk melakukan organik yang masih berada di tengah-tengah lahan yang masih menggunakan kimia. Jadi untuk aplikasi tanaman atau menggunakan cara-cara alami dengan menggunakan pestisida nabati atau menggunakan APH, agens pengendali hayati, caranya lakukan rolling untuk penanggulangan hama dan penyakit. Bagaimana caranya? Gini, misalnya sahabat tani untuk penanggulangan hama, untuk hari ini kita menggunakan yang alami, misalnya menggunakan pestisida nabati atau menggunakan APH, ini yang kita lakukan. Namun untuk selanjutnya, untuk pengaplikasian selanjutnya, kita rolling menggunakan pestisida kimia. Jadi bagi pemula, ini sangat efektif sekali dengan cara-cara seperti itu. Artinya untuk penanggulangan hama penyakit, misalnya sekarang ini menggunakan pestisida nabati, untuk aplikasi selanjutnya kita silahkan masih menggunakan pestisida kimia. Apa sih manfaat dari cara-cara seperti itu? Pertama, mari kita ingat apa yang saya katakan kemarin, bahwa di dalam pestisida nabati itu ada bahan aktif yang dapat mengkikis kekebalan dari tubuhnya hama. Jadi hama yang awalnya kebal karena selalu menggunakan pestisida kimia, dengan cara-cara seperti ini, artinya merolling, sekarang menggunakan pestisida nabati, maka ini akan terjadi pengikisan kekebalan tubuh dari hama tersebut. Di dalam pestisida nabati yang ada seperti misalnya ada zat azadirachtin pada bahan seperti mimba, dia dapat mengkikis kekebalan tubuh dari hama tersebut. Sehingga ketika melakukan aplikasi pestisida nabati, secara otomatis hama yang kebal dengan adanya pestisida, dia tidak akan kebal lagi gara-gara kita menggunakan pestisida nabati. Jadi untuk selanjutnya, misalnya sahabat tani, aplikasi selanjutnya yaitu menggunakan pestisida kimia, maka hama yang sudah kekebalan tubuhnya itu sudah tidak ada, maka secara otomatis ketika kita gempur dengan menggunakan pestisida kimia, maka hama tersebut akan cepat mati, dan itu pun tidak terlalu banyak menggunakan bahan aktif sekelas abamectin ataupun amamectin benzoat. Coba kita rasakan sendiri. Nanti sahabat tani akan tahu perbedaan antara menggunakan monoton menggunakan pestisida kimia dengan cara merolling sekarang pestisida nabati, untuk aplikasi selanjutnya pestisida kimia,
terus seperti itu di rolling, maka sahabat tani akan menemukan sendiri manfaatnya dari menggunakan cara-cara alami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita merujuk pada penggunaan pestisida kimia, di sana ada bahan aktif yang tujuannya untuk racun kontak, ada juga racun sistemik. Kan seperti itu. Nah, di dalam organik atau cara-cara alami juga ada semacam seperti itu. Padahal kalau kita tahu bahwa pestisida nabati itu kalau dari secara teori itu sebenarnya adalah pestisida kontak. Sifatnya itu kontak. Ketika kita hama itu terpapar oleh pestisida nabati, dia akan mati ataupun dia tidak akan lagi bernafsu makan karena adanya zat-zat yang ada pada bahan organik. Tetapi dengan cara-cara tertentu, pestisida nabati yang awalnya kerjanya ini merupakan racun kontak, tetapi dia akan menjadi racun sistemik. Bagaimana caranya? Begini, sahabat tani perlu kita mengkaji ulang bagaimana sifat-sifat dari tanaman itu tersendiri. Coba kita ingat, proses tanaman atau tumbuhan, bagaimana dia berproses berfotosintesis. Jadi tanaman pada saat jam 8, 9 sampai 10 dia adalah proses fotosintesis. Jadi tanaman itu menyerap sinar matahari lalu mengambil hidrogen di dalam tanah, artinya akar itu menyerap air di dalam tanah, lalu dia digabungkan dan dia akan membentuk yang namanya glukosa. Sehingga glukosa ini akan diserap oleh tanaman dan selebihnya dia akan dilepas ke udara menjadi oksigen. Kan seperti itu. Nah, disitulah kita manfaatkan agar pestisida nabati yang kita aplikasikan pada tanaman yang secara teori memang sifatnya kontak biar menjadi sistemik. Hal-hal semacam ini kita manfaatkan. Artinya, bagi sahabat tani, pencinta-pencinta organik, agar pestisida nabati yang kita aplikasikan selain sistemnya ini kontak biar menjadi sistemik, maka caranya kita aplikasikan pada pagi hari. Itu cara-caranya biar pestisida nabati yang awalnya memang bersifat kontak, tetapi dia akan juga menjadi sistemik gara-gara aplikasi pestisida nabati ini di pagi hari. Nah, mengapa seperti itu? Pada saat pagi hari kita aplikasi pestisida nabati untuk penanggulangan hama, maka jam 8, jam 9, jam 10 itu, maka daun yang sudah terkontaminasi pestisida nabati, dia akan diserap oleh tanaman, oleh stomata daun, itu akan berbarengan dengan proses fotosintesis tadi. Sehingga apa yang kita aplikasikan, pestisida nabati yang sifatnya kontak, maka dia akan menyerap ke dalam jaringan tanaman melalui stomata berbarengan dengan proses fotosintesis. Itulah caranya supaya pestisida nabati yang kita aplikasikan selain menjadi kontak akan menjadi sistemik, sama seperti yang dilakukan oleh petani-petani kimia. Nah, sahabat tani, itulah cara-cara bagaimana pestisida nabati yang kita aplikasikan pada tanaman sehingga menjadi efektif dan juga bisa kita lakukan walaupun kita berorganik di tengah lahan yang masih menggunakan pestisida kimia. Nah, untuk sahabat tani yang sudah berorganik, jangan melakukan hal semacam ini.
ini hanya berlaku bagi pemula dan juga berlaku bagi sahabat tani yang bertani yang masih berada di tengah-tengah kawasan yang masih menggunakan pestisida kimia. Nah, cukup sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.